teman-teman, di sini kami berdua mau membahas tentang episode terakhir kemarin, episode 7 dari The Boys, dan eh, di sini sudah ada Dava Alvarel yang bergabung sama saya. Dia punya channel YouTube juga yang nge-review mainan. Halo guys. Dan dia juga admin dari akun Instagram DCCUID. Jadi kalau kalian suka sama update tentang DC Comics, bisa di follow aja. Oke, jadi yang pertama itu, menurut lu gimana nih episode terakhir kemarin, episode 7 dari The Boys, Dav? Gue so far suka sih, apalagi pas bagian, ya semua orang pasti suka sih bagian yang twist itu, yang si Homelander ternyata anaknya Soldier Boy. Ya, Itu anaknya Soldier Boy. kacau sih. Itu bakal apa ya, memberikan gua dan yang lainnya kayak, wah ini Soldier Boy bakal memihak ke si Homelander dong, bakal Iya, lepas dari Butcher dong. Itu nasibnya kayak iya. gimana tuh mantap sih. Ya, apalagi Dan dua nah, figur ini punya tingkat arogansi yang tinggi ya. Itu ngelihat ya, mereka team up itu kayak sesuatu yang mustahil, tapi setelah di reveal kalau mereka berdua punya hubungan darah, itu bisa aja iya, jadi sesuatu yang merekatkan mereka. Apalagi iya, Homelander kan di awal-awal apalagi episode kemarin eh, itu Homelander mau punya anak, sama Soldier Boy juga sebelumnya iya, ngomong sama pengen Kristen punya Countess anak ya kan. kalau dia mau punya anak juga kan. Iya, Kayak intinya mereka ini pengen punya apa ya, figur yang sedarah gitu. iya benar-benar. Iya. Dan akhirnya sama-sama tercapai. Iya benar sih. Itu kacau Iya. sih. Dan wah gila. Itu apa ya, di episode 7 ini bener kata lu, gue setuju, calling down episode gitu dari yang episode 6 itu kan yang Iya. wah banget. Di episode 7 ini calling down tapi tetap ngasih building up ke episode selanjutnya gitu. Iya. Tetap Iya. kayak dari A-Train juga ada gitu kan, yang Uh, ditransplant, didonorin jantung sama si Ashley. Gila sih iya. itu kedepannya Aduh, gimana. Kacau sih, itu kacau itu anjing. A-Train habis dia siuman tuh bangun, itu dia mukanya udah bingung-bingung tuh. Ashley ngomong cerita Iya, karangan tentang kematian Blue Hawk, terus ditutup dengan ini, Ashley bilang kalau apa, Blue Hawk, yang apa, jantungnya Blue project-project Hawk itu kan. ditransplantasikan ke A-Train, itu mukanya Anjing, langsung, hah? anjing. Gak, gue lucu Ashley sih sumpah. Cara Ashley itu kayak, lu ini udah terima beres anjir, gue capek gitu. Iya, Kacau sih. asli itu. Ashley sudah kayak kayak capek banget kelihatannya, tapi capek yang Sumpah, excited gitu. bener-bener. Iya. Nah, Jadi gimana? jadi gimana nih pendapat lu tentang ini, atau prediksi aja nih tentang episode finale nanti, akan ada apa sesuatu yang menurut lu yang akan kita lihat? Kalau kata gue gini sih, The Boys ini salah satu series yang gak bisa ditebak gitu. Mau berteori itu kadang gak ketebak gitu. Iya, gak Kayak ketebak. oh, di episode 6 dikira A-Train mati kan. Oh ini A-Train mati soalnya Oh dia iya, udah iya. dapat tracknya kan. Iya, Nyatanya sudah ada. enggak, dan dapat jantung itu kan twist yang enggak ketebak gitu. Iya, betul Dan juga ya. Padahal itu kan prediksi apa ya, ini polanya itu kalau sudah redemption ya udah habis ceritanya. Tapi di sini dilanjut lagi. ini tuh kacau sih. Ini kacau itu. Itu nggak terduga sih. Gue mau bilang Black Noir itu bakal join Butcher juga nggak mungkin gitu. Dari Kenapa sekian tuh? hal yang Soldier Boy lakuin ke Black Noir itu nggak membuat Noir join ke Butcher juga gitu. Makanya nggak bisa prediksi sama sekali sih Oh tentang ya. episode. Oh, ngomongin Noir nih, Noir kan sudah tergabung dalam regu Payback sama The Seven, dan di dua Yes. regu tersebut ada dua sosok arogan nih, Soldier Nah, Boy ya, dan Homelander. Iya. di pay, bedanya di payback dia dibully, tapi kalau di The Seven dia justru jadi ini apa, temannya si bully,
Dia kayak Bully, apa ya? bener. Kayak learning from experience gitu ya. Iya, bener. Itu itu kayak apa ya? Eh itu sesuatu yang terjadi di dunia nyata gitu loh. Kayak Iya, gambaran sih. Orang yang dibully gitu biasanya nanti one day bakal bersekutu sama si bully gitu. sama si bully ya. Nah, Bener, ngomongin finale lagi nih, Dak. Ngomongin finale lagi. Lu ada prediksi nggak kayak coba sebutin aja 2 karakter yang menurut lu bakalan mati. Queen Maeve. Queen Maeve, Queen Maeve sama Queen Maeve sama si siapa ya? Kalau kata kata gue sih ini sih si siapa sih? The Deep. jadi oke. The Deep itu udah eh, goblok banget. Sorry language. iya dong. Itu udah kacau Coba sih The Deep. ya kalau Goblok. Queen Maeve nih gue setuju nih karena ada build up ke dia mati. Dia dikasih Iya, lihat latihan sama dia dikasih apa ya? Konfliknya sama Homelander tuh dibangun. Tapi kalau The Deep itu kayak out of nowhere tuh. Kenapa tuh dah? karena gini. Pertama dia makin gak jelas gitu. Kata gue, apa ya? Di saat yang lain pada sibuk tentang Soldier Boy, si A, B, C, D, Butcher dan lain-lain itu kan masih ada benang merah. The Deep doang Ya, ini oh iya kayak ya. sendiri sama Gurita gitu. Kata gue, Sama karena Gurita, aduh. kebodohan dia bakal mati itu. Iya, iya. Itu sih Nah, kata gue. ngomongin musim ketiga dari The Boys ini, eh, Hmm. ada nggak sesuatu yang paling berkesan? Tapi gue kayaknya udah tahu jawaban lu nih kemana. Hmm. Yang paling berkesan, yang paling teringat sampai sekarang, momen paling teringat. Of course yang ini sih 3 versus 1 itu. Ya, nah Iya. itu tuh Let's kayak say apa? let's say selain itu, mungkin semua orang pasti jawab itu. Kalau Ya kata pasti gue, jawab itu. ya, Yang momen mana? paling berkesan gue, momen paling berkesan di musim ketiga ini ya, setelah yang Butcher versus Homelander itu ya. Setelah Ya, itu menurut gue ini momennya Black Noir sih, yang dia ngomong sama kartun itu. Itu ah gue jadi itu keinget tuh si Mandalorian, dia ya, pakai tool gitu, nggak pakai ekspresi muka, tapi lu bisa ngerti bahasa tubuh dia gitu. ah Dari acting oh dari iya tubuh itu juga ya, gila, iya. juga tuh. Gue suka Itu banget cuman itu. apa ya? Gini, pas kartunnya itu lagi berlangsung kan itu kan di semuanya di in his head ya, itu di Mm-mm. bayangannya dia. Iya. Padahal kita nggak ngelihat ekspresinya dia gitu, tapi kita kayak ngerasakan apa yang dia rasakan. Iya, Yes, makanya itu keren sih. Iya. keren Ah, banget sumpah. Makanya kata oke gue dah. ngingetin sama Mandalorian. Yes. Eh, untuk ini bagian penutup kita baca apa? Gue baca ini Oh, komentar-komentar oke, dari oke. teman-teman, terus kita bahas. Dari Alam Beethoven, dia bilang nih, Payback ternyata nggak goblok. Mereka ngebunuh anak buah Mallory karena mau habisin saksi mata. Itu menurut lu gimana tuh? Agak agak setuju sih gue. Jujur Iya, karena apa ya? Karena kalau misalnya sebelum sebelum ada episode 7 ini kan kayak sebelum-sebelumnya diliatin kok segoblok itu tim ini iya. ternyata ada alasan tersendiri gitu. Ada alasan tersendiri. Dan gini, gue rewatch lagi nih ke bagian itu, episode 3 itu ya. Setelah Hmm. Crimson Countess itu ngebunuh 2 orang yang lagi lari, itu ekspresinya itu nggak menunjukkan kayak orang yang kayak, waduh, ini ternyata teman. Enggak, dia tuh kayak, oke, kerjaan kita udah kelar di sini, saatnya kembali ke Iya, tempat lain. Ekspresinya kayak gitu. Jadi itu iya nunjukkan bener. memang misi mereka di situ. Misi mereka mau ngabisin saksi mata. Iya bener sih bener-bener. Iya. Terus ada komentar lagi dari YT Irsadi. Dia bilang, kaget pas A-Train masih hidup karena jantungnya diganti sama Blue Hawk. Itu tadi udah Iya, kita bahas ya. Udah kita iya, bahas. bener Terus mas. selanjutnya ada MHM dan Trisom sama Gurita nggak dibahas nih. Mau dibahas nggak nih? Itu yang kata gue gini, di saat yang lain pada sibukin Soldier Boy sama Homelander, dia doang yang Iya. sibuk sama Tapi gini Dada, kalau momen itu tuh udah dibangun dari awal, sadar nggak sih? Kayak The Deep waktu dia misi sama Starlight kalau nggak salah tuh ya, nyelamatkan lumba-lumba, itu dia udah
ngobrol sama lumba-lumba tuh kayak nganggap dia seperti setara derajatnya sama manusia. Nah, terus waktu di musim kedua itu waktu ikan paus gitu dibunuh sama Butcher dengan ini speedboat, dia berduka di paus itu. Jadi dari situ itu udah ada build up kalau The Deep ini nganggap hewan-hewan itu sederajat sama dia. Jadi ketika dia lagi eo-eoin si gurita ini kelihatannya kayak sesuatu yang nggak terlalu mengejutkan gitu. Gue tahu sih. Ya, cuman yang kata gue ini, ya emang sih mungkin bagi dia tuh emang setara kan sama manusia kan. Cuman maksud gue gini, di saat yang lain sibuk panik Soldier Boy, panik Homelander, Butcher dan lain-lain, dia sibuk anjir. Kayak lu coba do something gitu. Bahkan di Rokato aja kemarin dia malah sama gurita itu sampai dibawa pulang, gila. Iya, sampai ngajakin istrinya juga. Aduh. Ini parah ini. Nah, terus selanjutnya ada komentar dari Reza. Dia nanya nih, lebih seru episode 7 atau episode 6? Menurut lu gimana nih, Dak? Kalau action seru di episode 6, tapi kalau secara story wise gue suka episode 7 sih. Episode 7 ya, pasti karena Black Noir nih. Iya, Black Noir, Soldier Boy, yang Homelander itu secara story bagus di episode 7 gue suka. Actionnya action sudah jelas ya episode 6. Itu apa sih build up ke Homelander kena pukul itu jauh banget. 3 tahun. Itu 3 tahun kita baru ngelihat dia kena pukul, tapi sebelumnya dia udah pernah kena serang. Tapi yang enggak bukan sesuatu yang ngancam, dia dilempar kereta itu seingat gua. Sama saudaranya Kimiko. Oh iya, yang di season 2 enggak sih? Season 2. Season 2 itu, ya, saudaranya Kimiko ngelempar dia pakai kereta. Iya enggak sih? Kenapa? Yang telekinesis itu kan ya, saudaranya? Iya, telekinesis. Betul. Selanjutnya ada komentar dari Konstantin nih. Konstantin punya teori. 1, Soldier Boy join Homelander. Kita setuju nih ya. Tadi kita omongin sudah. Terus yang kedua, Butcher dan Huey pakai compound V permanen. Menurut lu gimana nih? Kalau kata gua enggak sih. Kenapa mungkin tuh? Gitu. Siapa Butcher itu mungkin emang ngajakin Huey untuk nyari compound V lagi, nanti ngajak dia buat make, dia cuma minta temenin buat nganterin ke sana gitu. Nanti di sini adalah momen dimana udah lu diem aja, gue yang jagain lu, kayak berkorban gitu. Ya makanya ceritanya di build up ya, apa yang Lenny mati. Oh iya, make sense sih. Dan make sense sih. Terakhir kan di episode 7 itu kan dikira, wah ini Billy ini udah pengen ngelindungin Huey nih, pasti dia nggak mau nih ngajakin Huey buat pakai compound V lagi. Nggak tahu ya ekspresi muka, ya udah kita cari compound V. Kata gue itu actingnya dia. Iya, actingnya dia. Biar nggak seolah kelihatan peduli banget gitu, gitu loh. Iya. Biar terlalu care banget lah. Nah, terus lanjutan dari teorinya si Konstantin ini, The Boys kan pakai compound V, menurutnya dia pakai compound V yang permanen. Tapi di akhir mereka itu kena sinarnya Soldier Boy yang ngilangin efek compound V. Tapi tadi di sebelumnya lu kan nggak setuju nih kalau mereka pakai compound V. Tapi kalau mereka pakai compound V terus dilenyapkan sama Soldier Boy, efeknya itu kayaknya lebih make sense. Itu nggak sih? Kalau kata gue gini, misalkan The Boys ada 4 orang ya, pada pakai permanen V, itu tuh nggak mungkin karena Mbak harus recharge-nya lama gitu. Oh iya, recharge-nya lama ya. Dan berempat ini kan pasti misah gitu. Kalau dalam misi itu kan pasti ada tugas masing-masing dan terpisah. Masa ya tembak itu kata gue enggak sih. Juga sih. Kecuali kalau mereka berkumpul jadi satu ya baru bisa. Satu gitu. Nah, terus ada komen dari Fajar Channel, dia bilang penasaran isi secari kertas yang dikasih Victoria ke Homelander waktu dia dicekik di kandang sapi. Kalau menurut gue nih, ini udah gue balas nih,
komentarnya dia nih. Gue bilang itu adalah alamat dari Ryan Butcher. Tapi kan ini ya, Victoria kan sebelumnya emang dapat nih alamatnya Ryan Butcher. Tapi kan setelah Hughie tahu kalau Victoria itu ini bekerja di bawahnya Edgar, Mallory itu pindah-pindah hidupnya sama Ryan. Jadi nggak mungkin dia tahu dong ya. Bener-bener make sense. Ya, Cuman jujur ya, kalau misalnya yang secara kertas itu gue nggak ada gambaran ya. Malah gue penasaran itu. Reveal di next episode-nya gue penasaran iya, itu. iya reveal-nya apa? Kayaknya kalau ini alamat Ryan Butcher kayaknya terlalu ini ya, on the nose, terlalu apa? Karena bener kata lu, si Iya, siapa Mel ini kan sering pindah-pindah gitu. pindah-pindah sejak itu, iya. Nah, terus yang terakhir ada dari Muhammad Nurrahman. Dia bilang nih, jangan-jangan Stormfront itu emaknya Homelander lagi. Itu teori udah ada di mana-mana dan gue kepikiran itu sih. Cuman jujur 50-50 gue. 50-50 ya. Kenapa tuh? 50-50 karena gini, gue percaya karena make sense. Dari mana Homelander dapat ability buat terbang kalau bukan dari Stormfront? Oh iya juga ya. Nah, Karena tapi Soldier Boy nggak bisa terbang. iya. Iya. Nah, tapi di sisi lain yang gue nggak percaya, kayak yang pernah kita bahas di chat itu, Iya. kalau Stormfront itu nggak mungkin Ewita anaknya sendiri, soalnya kan dia keibu-ibuan banget yang lovely mother gitu kan. Iya. So, ya makanya next episode tuh bakal penasaran banget, bakal seru banget sih. Iya. Jadi untuk next episode, untuk finale nanti kelihatannya kita bakalan apa ya? Ngelihat ada yang mati, karakter yang kita nggak duga mungkin bakalan mati, terus ada reveal yang kita tunggu yaitu ya cari kertas yang dikasih sama Victoria. Ya. Terus apa lagi ya? Terus menurut lu apa lagi tuh? Ini yang reveal selanjutnya yang itu yang tadi kata gua, Butcher ngambil compound V sama Huey itu nanti apa pakai V permanen atau cuma Butcher doang yang ngambil, terus Huey hindarin untuk memakai compound V. Tapi kalau mereka terus-terusan pakai V24 nih, mereka bakalan mati. Apalagi katanya Starlight itu 3 to 5 doses itu bakalan membunuh mereka. Sedangkan Butcher sudah make duluan ketimbang Huey kan? Iya benar. Harusnya sudah di dosis kelima sekarang ya. Butchernya, iya nggak? Butcher tuh 5, seingat gue Butcher tuh 5 dan si Huey itu udah 4. 4 ya, memang udah dekat limit ya. Iya. Udah kritikal banget. Kritikal banget. Itu kalau nggak pakai compound V yang permanen, sudah lah. Kalau pakai V24 lagi mungkin mereka bakal mati tuh. Iya benar. Nah, oke, Dav, untuk pembahasan kita hari ini, The Boys dan prediksi itu kita akhiri sampai di sini. Untuk selanjutnya kita bakalan bahas ini Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya. Oke, siap. Ya, sip. Bareng Raffi Ilyas. Oke, teman-teman cek juga channelnya Dava Alvarel untuk nonton review mainan apa? Coba lu promosiin. Gua nge-review mainan McFarlane. Cuman untuk sekarang agak off gitu karena keterbatasan dari HP gue yang memorinya kecil. yang jadi belum lanjut dulu. Cuman kalau mau cek YouTube gue bisa. HP memori kecil tapi mainannya banyak nih dia. Oke, teman-teman itu aja yang bisa kita bahas kali ini. Untuk selanjutnya diskusi kita akan membahas Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa juga Dava Alvarel. Sampai ketemu lagi.